Oke, lanjut yang tadi ya. Video yang tadi karena kepotong durasinya terlalu panjang. Jadi begini ya teman-teman. Eh, saya itu sudah mengidap pornografi. Jadi pola pikir saya sudah hancur. Saya memiliki ADHD dari secara secara pola pikir saya memiliki ADHD secara penilaian psikologi. Secara psikologis saya punya ADHD. Terus ya di sisi lain saya juga mengidap pornografi juga. Ya ini menghancurkan dari cara pola pikir dan mental dan tumbuh kembangnya anak itu hancur semuanya karena pornografi. Jadi saya sudah mengidap pornografi paling parah itu sejak saya SMA maupun saya kuliah. Itu titik pornografi yang sudah merusak saya dari saya sejak SD. Awal mulanya saya hanya cuman menilik konten-konten yang berbau-bau ngeres-ngeres ya, di video-video atau di foto-foto wanita ya. Itu sudah benar-benar merusak. Dan studi mengatakan pernah kalau pornografi itu sama pengidapnya lebih seperti dari narkoba. Dan orang yang sudah kecanduan narkoba itu adalah salah satu hal yang paling menghancurkan. Apalagi pornografi. Ini benar-benar menghancurkan pornografi. Ya. Pornografi ini benar-benar menghancurkan. Jadi ya itu ya. Pola didik dari pikiran saya, tumbuh kembang mental saya tidak terbangun karena pornografi. Sejak saya kuliah, sejak saya SMA itu kecanduan berat sampai saya kuliah. Karena puncak titiknya di situ. Dan alhasil setelah lulus dari kuliah, itu saya masih kecanduan, tapi tidak begitu berat seperti waktu saya di SMA maupun kuliah. Yang paling berat adalah SMA, paling berat. Dan titik puncaknya disitulah kehancuran pola didik dan pikiran saya yang sudah hancur. Dan saya merasakan saat ini penyesalan yang luar biasa. Saya merasakan penyesalan ini yang luar biasa itu di mana saya rasakan pada saat itu juga. Kenapa waktu itu juga saya tidak mengambil keputusan untuk terus belajar, terus mengambil hal-hal yang bermanfaat dalam hidup saya, tapi saya membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini cerita pengalaman saya, titik puncak penyesalan terbesar dalam hidup saya. Jadi saya mengalami yang namanya kehancuran dan berantakan, broken home ya. Saya mengalami broken home dalam kehidupan saya. Dan selang beberapa waktu dari sejak saya lulus kuliah, ibu saya jatuh sakit. Dan di tahun 2023 ibu saya meninggal dunia dan mengembuskan nafas terakhir. Dan disinilah titik puncak kehancuran saya yang paling besar. Ini titik puncak kehancuran saya dalam kehidupan saya. Saya sudah ditinggal oleh ibu saya yang saya sayangi. Terus di sisi lain ibu saya sudah
stres menghadapi keluarga yang terus terjadi konflik yang begitu besar oleh bapak saya terutama. Karena kasus hal-hal yang di luar keluarga ya, karena urusan rumah tangga yang begitu berat ya. Jadi dampak orang tua yang stres itu akan mengakibatkan penyakit di masa tua. Itu benar-benar terjadi. Dan pada saat itu juga saya mengalami kehancuran yang sangat luar biasa pada saat ibu saya sudah meninggal dunia. Ini kehancuran yang hebat yang saya alami. Saya benar-benar hancur, dan saat ini saya sedang merintis usaha ya. Saya sedang merintis usaha yang saya bangun, yaitu wira swasta. Saya seorang wira swasta. Saya membangun sebuah kuliner makanan ya. Tapi di sisi lain saya dari sejak ibu saya meninggal dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Ini saya mengalami kehancuran yang sangat cukup luar biasa. Ya, di titik inilah saya mengalami kehancuran. Karena seluk-beluknya ini dari mental yang hancur, juga dari pola pikir. Dari mental yang hancur dan dari pola pikir juga. Jadi kesimpulannya teman-teman, buat kalian yang masih muda, yang masih usia belasan tahun ya, masih 18 tahun ke bawah, sebisa mungkin kalian jangan menyia-nyiakan waktu hidup kalian. Kalian masih panjang sekali. Jadi di sini letak kehancuran dalam kehidupan saya. Ibu saya meninggal dunia, terus usaha yang saya rintis itu pertama kali itu dibangun saya oleh ibu saya, karena ibu saya juga ikut berkontribusi membangun usaha saya ya. Dan di saat itu juga ibu saya mengembuskan nafas terakhir di tahun 2023. Saya 2023 saya merintis, dan selang berjalannya waktu 2024 ya, saya sudah membangun dengan tangan saya sendiri, dan saya membangun dengan usaha saya sendiri di tahun 2024. Itu sudah berjalan lumayan cukup setahun ya, dan itu saya sudah lakukan secara rutin. Saya membangun usaha sendiri. Selang berjalannya waktu 1 tahun, menginjak tahun 2025, saya mengalami kehancuran lagi, yaitu bapak saya yang sakit. Dan saya juga, usaha saya yang baru saya rintis, tiba-tiba saya harus mengocehkan uang yang begitu besar untuk bapak saya yang sakit. Karena saya juga bisa mengerti dan memahami kondisi jika mana orang tua saya juga pernah mendidik dan membangun saya. Saya juga banyak berterima kasih atas usaha dari orang tua saya. Juga saya harus banyak berterima kasih selama orang tua masih ada. Jadi buat kalian yang masih punya kedua orang tua, manfaatkanlah dan sayangilah. Maksudnya manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baik mungkin. Sebisa mungkin kalian bisa berprestasi dengan baik, dan sebisa mungkin kalau kalian yang masih punya orang tua, angkatlah derajat orang tua kalian. Banggakanlah orang tua kalian dengan cara kalian bisa membangun
derajat orang tua dengan cara kalian bisa menolong kondisi finansial orang tua, terutama di kondisi orang tua kalian sudah sudah pensiun, sudah tidak lagi bekerja. Dan marilah, ayo, bagi kalian anak-anak muda yang saat ini masih punya kedua orang tua, angkatlah derajat orang tua kalian dan buatkanlah orang tua kalian bisa bangga dengan kalian. Jangan sampai kalian menyesal jika mana orang tua kalian sudah meninggal, kalian sudah tidak bisa lagi membanggakan orang tua kalian. Pesan saya dari itu. Jadi intinya sayangilah kedua orang tua kalian jika orang tua kalian masih ada. Jika mana kalian kalau sudah bekerja dan punya penghasilan tetap, kalian masih punya kedua orang tua, kalian harus membanggakan orang tua kalian. Kalau misalkan orang tua kalian dengan kondisi minus, kondisi yang benar-benar saat itu juga orang tua kalian keuangannya terbatas, kalian bantu. Buat kalian yang masih punya orang tua, kedua orang tua, kalian bantu, kalian junjung tinggi orang tua kalian, dan kalian banggakan orang tua kalian. Kalian ajak orang tua kalian di tempat-tempat yang semestinya orang tua kalian bisa senang dan bisa terhibur hatinya. Angkatlah derajat orang tua kalian. Mumpung orang tua kalian masih ada, mumpung orang tua kalian masih ada berada diri kalian, masih ada orang tua, mumpung masih ada orang tua, angkatlah derajat orang tua. Banggakanlah kedua orang tua kalian. Ini penyesalan terbesar saya, penyesalan terbesar saya, ibu saya sudah meninggal dunia, dan ditambah lagi bapak saya yang sakit. Saya belum mampu untuk membiayai bapak saya yang sedang sakit, ya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membuat kekecewaan yang besar di hadapan Tuhan, terutama. Ya, tidak mampu mengangkat derajatnya orang tua. Ya, salah satu halnya kita sudah dibesarkan oleh orang tua. Kita sudah dibesarkan dari sejak kecil, bayi maupun orang tua kalian susah payah kesana kemari sampai demam tinggi hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian sejak semasa kalian masih kecil hingga sampai saat kalian besar. Itu kalian sudah terpenuhi dan tercukupi kebutuhan kalian dari berkat orang tua kalian. Itu sangat berjasa, yang sangat besar. Jadi bagi kalian yang sudah bekerja, bagi kalian yang sudah bekerja dan punya penghasilan yang banyak, angkatlah derajat orang tua kalian. Kalau orang tua kalian masih ada dua-duanya. Jadi ini cerita pengalaman saya tentang broken home, ya, kehancuran dari keluarga terutama, ya. Jadi ceritanya begini. Saya sudah mengalami kehancuran dan pukulan berat yang saya alami dari semenjak ibu saya meninggal dunia, dan 2025 selang beberapa tahun, setahun, ya, 1 tahun selang beberapa setahun, 2023, 2024, 2025 bapak saya yang jatuh sakit. Ya, ini salah satu kondisi yang benar-benar berat dan salah satu usaha yang saya bangun saat ini masih sepi. Saya fokus di bidang passion kuliner dan sampai saat ini ya masih belum terbangun dengan baik. Jadi ya itu ya teman-teman.
Ini penyesalan terbesar bagi anak-anak yang benar-benar belum mampu mengangkat derajatnya orang tua. Ini adalah penyesalan yang terbesar. Jadi salah satunya hal seperti ini adalah kehancuran yang luar biasa, dan ini menjadi ujian terberat bagi anak-anaknya. Terutama saya menghadapi kekacauan dalam pikiran saya. Dan yang kedua, saya selalu menjadi konflik dengan kakak saya. Saya selalu konflik bertentangan dengan kakak saya setiap hari. Karena kehancuran dalam kehidupan saya terutama. Ya, saya mengakui bahwa kehancuran dalam kehidupan saya ini, tolong bagi pembelajaran untuk kalian-kalian ke depan, kalian harus lebih baik dari yang sekarang. Oke, itu saja dari saya, pesan saya. Itu saja pesan dari saya. Tolong angkatlah, banggakanlah derajat orang tua kalian. Jika mana kedua orang tua kalian masih ada, angkatlah derajat orang tua itu. Jangan sampai kalian menyesal kedua orang tua kalian tidak mengerti bahwa kalian tidak mampu mengangkat derajat orang tua kalian. Kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jika mana kalian bisa terbangun dan bisa mengubah cara berpikir kalian dengan cerita saya seperti ini, tolong kalian bisa lebih baik dari apa yang jadi pengalaman cerita dari diri saya. Kalian harus lebih baik, kalian harus bisa lebih maju, dan jangan sampai kehancuran itu sama seperti saya, terutama pada generasi-generasi zaman sekarang, Gen Z ya. Jangan sampai kalian mengecewakan kedua orang tua kalian hanya karena kalian malas dan kalian tidak pernah mencari hal-hal yang kreatif dalam hidup kalian, dan kalian juga tidak punya keterampilan dalam hidup. Kalian nggak punya skill, kalian nggak punya hal-hal yang menarik di luar sana, ya maka kalian akan tertinggal. Zaman sekarang harus benar-benar keras dalam menghidupi seperti ini. Jadi buat kalian-kalian para Gen Z, anak-anak muda yang masih punya kedua orang tua, hargailah orang tua kalian, angkat derajat orang tua kalian, belajar mulai dari sekarang, dan bangunlah masa depan kalian dengan cara investasi, membangun, dan menghasilkan, supaya kalian bisa mengangkat derajat orang tua kalian di kemudian hari, hingga orang tua kalian masih pada diri kalian. Oke, itu saja. Saya mohon maaf saya memiliki kekurangan yang benar-benar terbatas, karena ini kehancuran dalam hidup saya. Jadi saya dalam membuat video ini ya, sebenarnya saya hanya cuman mengedukasi dan membangun anak-anak muda yang di luar sana yang masih malas-malesan. Ayo bangun, pasti bisa. Jangan sampai seperti saya yang hancur dalam kondisi yang rapuh dan kondisi yang benar-benar tidak bisa mengangkat derajat orang tua. Ini adalah kesalahan dan kefatalan yang luar biasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya insya Allah video saya ini bisa terdengar dan mengedukasi kalian. Bagi kalian yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan
tombol notifikasinya ya. Kalau jika mana video ini, kalau misalkan ini videonya bermanfaat, beri like dan subscribe. Kalau tidak suka bisa saja di skip videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.